Halo guys, selamat datang di channel Sagala Hobi. Saya Zaini. Di sini channel akan menjelaskan berbagai hobi yang saya miliki yang tentunya akan bermanfaat kepada teman-teman semua. Di belakang saya sudah ada motor all new Aerox tahun 2023 tipe Cyber City. Di sini tentunya ini udah cukup lama ya, 2 tahun ya. Makanya saya pengen review gimana sih kondisinya setelah 2 tahun pemakaian. Apakah seperti isu orang itu mempunyai gerdel, vampir oli, atau bahkan tidak enak, atau bahkan boros bensin. Maka dari itu kita lihat gimana sih kondisi spare part saat ini. Mari kita cekidot. Nah, oke teman-teman, berikut penampakan dari all new Aerox tipe Cyber City tahun 2023. Ini secara fisik setelah 2 tahun pemakaian masih oke lah ya. Secara body masih halus. Memang walaupun di awal-awal saya menggunakan Scotland ya, di 1,5 tahun pertama itu semua makanya ada sedikit berbekas di sini. Itu untuk body. Terus untuk cockpit sendiri, wah ini memang fitur-fiturnya cukup lengkap ya. Walaupun memang ada fitur yang kita tidak gunakan, itu Y-Connect ya. Saya cabut sih CCU-nya. Nah, di sini untuk pemakaian di odometer 20.000. Sejauh ini saya belum ada kendala-kendala berarti ya, selain memang hal-hal sepele ya. Memang kita harus rutin juga servis, ganti oli, servis CVT dan lain sebagainya, seperti itu. Ini juga untuk pemakaiannya average dari bensin saat ini memang sedikit agak boros ya, menurut saya 38,7, karena di awal-awal beli itu pemakaian tuh average-nya tuh di 42 bahkan 44 km per liter. Untuk saat ini jadi 38,7. Entah saya efeknya apa, karena saya belum pernah ada pergantian apapun seperti busi, terus belum pernah servis throttle body, paling ya servis injeksi, terus juga ya ganti oli seperti biasa, seperti itu. Terus itu untuk body sendiri ya, memang saya juga tidak banyak modif ya di sini. Terus kita lihat juga untuk kaki-kaki ya, kaki-kaki sejauh ini masih aman ya. Saya shock depan maupun shock belakang belum pernah ada kendala ya. Nah di sini memang karakternya Yamaha emang sedikit keras, makanya ya perlu penyesuaian saja saat awal-awal. Cuman memang untuk sampai saat ini masih oke. Nah untuk rem sendiri ya, untuk kampas rem saya selama 2 tahun baru ganti 2 kali. Memang harusnya cuma sekali. Waktu itu memang saya pernah ganti pakai Yamaha yang kampas Yamaha original dari beres saat memang yang pertama kali dari pabrik habis, tapi suaranya berdecit selama sebulan gak hilang-hilang, makanya saya ganti dengan aftermarket. Saat itu saya pakai kampas rem ya, depan belakang langsung saya ganti dengan Federal. Ya masih oke lah, aman secara remnya, seperti itu. Ini untuk penampakannya. Terus juga untuk pemakaian 20.000 km. Untuk ban depan ya masih aman lah ya, sejauh ini masih bisa digunakan walaupun sudah tidak setebal sebelumnya. Terus di belakang sendiri untuk ban belakang memang di sini nih kita coba lihat sudah sedikit agak tipis ya dari seharusnya. Ini memang udah waktunya ganti kali ya, 2 tahun. Memang jalan di kota saya bekerja ini cukup ekstrim ya, banyak jalan berlubang dan rusak, jadi mungkin akan cepat mengkikis ban-bannya. Ini tapi sejauh ini masih bagus lah, pemakaian 2 tahun masih bisa jalan dan tidak pernah ada kendala berarti. Oh iya, berikutnya untuk CVT, saya masih menggunakan CVT bawaan, belum ada upgrade apa-apa. Ini masih normal, belum ada pergantian pump, roller, kampas ganda maupun mangkok. Ya ini standar benar-benar 2 tahun nih. Cuman saya servis CVT aja bersihin. Nah, kendala memang kalau di Yamaha atau Maxi lain ya gerdek ada, makanya perlu rajin untuk servis CVT ya setiap saya sih biasanya setiap pergantian oli tuh servis CVT pasti, dan injeksi juga 2 atau 3 kali setiap servis CVT baru diservis. Untuk throttle body belum pernah. Untuk oli gardan saya seringnya memakai oli gardan Yamaha ya untuk gardan, karena jarang aneh. Tapi ini saat ini sedang pakai Shell. Menurut saya ini agak kasar ya untuk pakai Shell, cuman lebih enak pakai Yamaha. Cuman saya akan suatu saat akan ganti lagi, coba-coba lagi yang lain kayak gimana gitu. Terus untuk oli mesin, saya dari awal servis
garansi itu cuma sekali pakai Yamalloop, terus berikutnya ganti-ganti sih seringnya. Bahkan pernah pakai Shell AX7, Idemitsu, bahkan Shell oli sesat R5E Rimula juga pernah. Terus juga saya pernah pakai Enduro Matic V, itu lumayan. Tapi sejauh ini yang paling enak menurut saya memang oli sesat sih, R5E sih untuk coba-coba saat ini. Nah, ini untuk penampakannya ya masih oke lah, 2 tahun seperti ini. Terus memang belum banyak modif juga. Nah, di sini untuk bensin tentunya saya selalu pakai bensin dari ya Pertamax lah minimal. Pertalite belum pernah nyentuh sih sejauh ini. Ya Shell pernah, itu ya memang beda-beda tipis sih secara kondisinya. Seperti itu. Terus ya kelistrikan aman, fungsi-fungsi normal. Nah, makanya dari itu sejauh ini saya cukup puas dengan Yamaha All New Aerox Cyber City ini. Oke teman-teman, gitu aja sih review dari All New Aerox Cyber City tahun 2023 ini. Ya kesimpulannya di sini pakai 2 tahun so far so good. Ya nggak ada banyak kendala berarti, karena memang saya juga nggak modif ya, karena memang kalau banyak modif memang banyak keluar keren juga makanya. Terus untuk bensin makanya cukup irit, oli kok hampir kok harusnya dari isu-isu yang beredar dia ya masih cukup banyak sama penggantian asal rajin ya di tiap 2 maksimal 2000 km-an. Nah, oli garda juga aman-aman aja. Terus kaki-kaki sejauh ini belum ada perbaikan apapun. Ya memang bensin ada penurunan performa yang sebelumnya dari 42 km/4 sekarang sudah 38-39 km/liternya. Dan juga ya untuk pemakaian harian masih oke. Ini pulang pergi kerja sekitar 30 km sampai 35 km per hari sampai Jumat. Ya itulah teman-teman, sebenarnya saya cukup puas untuk pemakaiannya. Semoga teman-teman yang punya Aerox juga bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada kurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.